Ujang, kita melihat tadi tiba-tiba sekali Mas Gibran keluar dari area Kompleks Akmil, kemudian menyapa warga, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku tadi, bahkan menyempatkan dulu ke Pasar Gotong Royong Magelang sebelum nantinya menuju ke Bandara Adi Sucipto. Apa yang bisa dilihat dari ini? Apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka? Ya kan memang ciri khasnya Pak Jokowi nurun ke Gibran kan itu membagi-bagi. Pak Jokowi kan barang kaos kan bagi-bagi apapun itu termasuk tadi buku susu begitu kan itu ciri khas yang dimiliki dari keluarga Pak Jokowi, dari Pak Jokowi sampai Gibran. Ya itu yang terus dilakukan untuk katakanlah itulah sebenarnya gini, psikologi masyarakat kan ingin diberi apapun dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Saya sih melihatnya sesuatu yang positif saja ketika pemberiannya itu yang tanpa pamrih gitu, pemberiannya itu yang memang untuk kebaikan warga juga. Misalnya kalau buku ya memang bagus gitu, pengetahuan gitu kan untuk dibaca. Nah saya melihat bahwa gaya-gaya seperti itu memang kan gaya-gaya belusukan yang sudah lama ya dilakukan oleh keluarga besar Pak Jokowi. Termasuk Gibran juga ketika dulu di Wali Kota Solo juga sama. Oleh karena itu sebenarnya ini bukan pola yang baru dalam konteks membangun konstruksi kedekatan dengan publik. Itu kan seorang pemimpin siapapun gitu ya dilakukan, termasuk Gibran ingin dekat dengan masyarakat, ingin menyapa gitu. Dan dalam konteks itu tadi ada relasi antara pemimpin dengan rakyatnya. Nah, kan ada pemimpin-pemimpin tuh ya yang basisnya mohon maaf militer, yang basisnya intelektual, basisnya pengusaha, basisnya dari aktivis, rakyat kecil, macam-macam tipenya nih. Dan dalam konteks itu pendekatan ke publik, ke rakyat juga beda-beda. Nah yang ditunjukkan oleh Mas Gibran itu bahwa dia sebagai wakil presiden ingin yang merasa dekat dengan publik, dengan rakyat. Dan itu menurut saya siapapun yang dekat dengan rakyat, pemimpin itu ya memang sejatinya harus seperti itu. Sejatinya membaur, berkomitmen bersama-sama rakyat untuk membangun bangsa. Loh menjadi pemimpin itu kalau nggak ada yang milih juga nggak bisa. Menjadi pemimpin juga kalau nggak ada yang mendukungnya juga nggak bisa. Oleh karena itu tadi sebenarnya pemimpin itu bukanlah yang banyak gaya, gitu, tapi harus banyak kerja. Menjadi pemimpin itu melayani, bukan ingin dilayani kan. Jadi harus diputar balik tuh. Hal-hal yang seperti itu kelihatannya mudah tapi sulit dilakukan. Karena memang kita terbiasa untuk mohon maaf dilayani. Dari mulai misalkan makanya di Magelang kan tidak ada ajudan, tidak ada aspri, katakanlah ya sendiri gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa Prabowo yang mengatakan ya sejatinya pemimpin itu ya harus selain dekat, selain menyapa rakyat, harus melayani, bukan ingin dilayani. Ini sebenarnya kultur-kultur ini harus mulai ditumbuhkan, mulai dibangun, mulai dikembangkan sehingga betul menjadi sebuah ekosistem yang baik gitu loh. Ini hari ini kan kita melihat ekosistem yang mohon maaf buruk, merit system nggak ada. Di kita ini kan kepemimpinannya tidak berdasarkan merit system, yang ada spoil system, sistem yang buruk. Maka orang ingin menjenjang karir apapun kan yang ada adalah kedekatan, yang ada suap menyuap, yang ada sogok menyogok, kan ini menjadi problem bagi kita. Nah ini kan harus dirubah betul-betul dibalik. Tadi bukan hanya pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya, bukan hanya melayani, tapi membangun sebuah ekosistem merit system di semua bidang kehidupan, termasuk di kementerian-kementerian itu. Jangan sampai misalkan jadi dirjen nyuap, jangan jadi deputi ya sama ngasih. Dan ini problem, ini kan sebenarnya sesuatu yang pola umum yang terjadi di kementerian-kementerian, di birokrasi. Oleh karena itu tadi kalau mereka komitmen ingin membangun bangsa, tidak ingin korupsi, bangun ekosistem yang kuat, yang sehat dalam konteks di lingkungannya masing-masing. Sama ya, saya juga sama mendidik ekosistem keluarga gitu yang sehat. Atau saya pun orang kampus, ya harus mendidik, harus membangun ekosistem yang baik di kampus. Gitu, sistem akademis yang apa namanya, yang nyaman, aman dan sebagainya. Sama juga di negara juga, membangun ekosistem yang baik, yang positif termasuk di kementerian. Kalau menterinya tidak bisa menunjukkan ekosistem yang baik ya, mohon maaf bukan pemimpin, bukan seorang menteri. Oleh karena itu banyak sesuatu yang kita balik ya, yang sesungguhnya sederhana yang harus dilakukan oleh para menteri itu. Nah pembekalan itu sebenarnya menjadi apa ya komitmen bersama, sesuatu yang sederhana harus betul-betul dilakukan oleh para menteri itu. Ya tadi begitu sulit mungkin mereka tidak ada ajudan yang biasa dilayani. Kan dulu pernah Mbak, saya juga pernah ikut pimpinan gitu. Jadi paham persis menyiapkan segala sesuatunya kita tuh itu memang ya penjabatan memang harus dilayani. Nah ke depan ya normal-normal saja lah sebagai manusia biasa gitu ya. Tadi saya lihat makanan juga di Magelang juga sederhana gitu. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa ya makannya sama dengan rakyat lah gitu. Saya nih Mbak suami ya katakanlah, saya juga sering ngantri dengan ibu-ibu beli nasi uduk gitu ya, lontong sayur. Maksudnya kita biasa saja lah. Walaupun
ya kita dianggap akademisi yang mohon maaf yang agak sedikit high class, tapi biasa saja lah. Menteri pun manusia biasa lah, nggak harus menunjukkan flexing, ini loh kami, inilah saya gitu, ataupun menunjukkan kita orang hebat. Enggak, orang hebat itu adalah menunjukkan kinerja terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara. Itu tunjukkan saja kualitas itu, bukan menunjukkan kualitas-kualitas yang lain. Kalau mereka bekerja betul-betul berdasarkan kepada hal-hal tadi gitu, yang diinginkan oleh Pak Prabowo, rambu-rambunya diikuti, batasan-batasannya juga jangan dilanggar, jangan tidak offset. Saya rasa kita harus mulai membangun bangsa tadi dari kabinet ini, karena harapannya kan dari kabinet Indonesia membangun. Jadi dari kabinet merah putih lah Indonesia digerakkan gitu. Nanti kalau di pembangunannya atau pergerakannya tidak jalan di kabinet ini, ya mohon maaf, harapan publik akan kecewa. Dan saya masih tetap optimis karena kan belum bekerja nih. Ya, Kan kita tunggu satu hari ya, dong, 1 hari 3-4 bulan, maka kita akan nilai bersama. Maka yang bagus kita apresiasi, yang tidak perform ya kita koreksi, kita evaluasi. Inilah sebagai bangsa terbuka untuk sama-sama, kalau bahasa saya pasti bikul khairat, sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, menteri itu sama, mereka punya target, punya visi misi program Prabowo yang harus diimplementasikan, ya tinggal berlomba-lomba dalam kebaikan untuk tadi bekerja yang terbaik untuk masyarakat itu. Rakyat itu ini Mbak butuh sesuatu yang real, sesuatu yang betul-betul bisa dirasakan gitu loh. Mana kinerjanya dirasakan nggak? Kalau enggak ya akan berdampak backfire dan negatif bagi kabinet ke depan. Saya meyakini karena mereka sudah digembleng, sudah dibekali untuk bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Masa iya, mohon maaf kalau kita ilustrasikan begini Mbak, kalau kita ada orang di depan kita ya, kita pakai mobil di jalan, tolong minggir, masih nggak minggir sekali, kita ingatkan lagi 2 kali, minggir dong, sama juga tuh Pak Prabowo mengingatkan di Hambalang, mengingatkan di Magelang, udah 2 kali kan, nanti begitu 3 kali, minggir nggak minggir, tabrak aja dong, artinya kan orang yang nggak rasional, nggak bener, suruh minggir nggak minggir, sama juga. Menteri juga, Pak Prabowo mengatakan pembekalan, jangan korupsi loh, jadi di Hambalang. Di Magelang pun sama, jangan korupsi loh, kita bawa narasumbernya KPK, Kejaksaan. Kalau masih korupsi juga, ya habisi aja, kan kira-kira begitulah. Jantung ya Kang ya. Karena membangun bangsa butuh komitmen, tadi penyakit kita adalah kemiskinan, kebodohan, itu akibat korupsi, maka pangkalnya dulu yang harus diselesaikan. Jadi sudah tepat kalau Pak Prabowo berkomitmen memberantas korupsi. Oleh karena itu kita tunggu komitmennya, apa betul-betul bisa direalisasikan atau tidak. Artinya tidak hanya merakyat ya Kang, tapi tadi juga ada terbangun ekosistem yang itu tadi mendukung bahwa harus sevisi begitu, bagaimana mereka bekerja untuk rakyat, tidak ada batasan dengan rakyat, tetap mendengar begitu. Yang jadi persoalan juga kan kalau sekarang kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa permasalahan salah satu yang paling besar mungkin ada soal korupsi ya Kang ya. Karena kan tadi ya banyak adanya program-program yang baru seperti makan bergizi gratis lah gitu, taruhlah itu. Ada tidak sih Kang sebetulnya solusi jalan keluar bagi pemerintahan berikutnya supaya jangan sampai nih program-program yang baru yang populis terutama, ya jangan sampai itu tadi jadi celah-celah bagi mereka untuk bisa melakukan korupsi. Apa sebetulnya yang bisa menjadi konsekuensi begitu bagi pemerintahan berikutnya? Ya kalau kita bicara pemerintahan berikutnya ya mungkin mereka juga akan mengamati, melihat, menilai ya terkait dengan program makan siang gratis ini. Apakah memang endingnya sukses atau setengah sukses apa tidak. Tapi saya meyakini ya karena ini sudah menjadi astacita bagian daripada program prioritas, maka akan dikawal betul oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ibaratnya akan dipelototi gitu, akan dikontrol secara ketat. Makanya dibikin badan sendiri gitu kan untuk menangani masalah ini, karena itu konsen. Artinya kalau kita bicara pemerintah berikutnya, ya tentu batasannya sangat sederhana sih. Jangan ngambil yang bukan haknya, jangan menguntit kalau bahasa saya menguntit ya tadi hak orang lain. Itu aja sebenarnya, kita ini kebanyakan terlalu mohon maaf seenaknya gitu, hak orang lain diambil, tadi hak rakyat diambil, sehingga tadi begitu kita bicara program-program di kementerian, program-program janji-janji presiden pun ya kalau otaknya sudah rusak gitu ya, kalau mentalitasnya sudah rusak ya keinginannya ngambil padahal bukan haknya. Ya ini sebenarnya membangun kesadaran itu. Nah, saya selalu mengatakan Mbak Okta bahwa kalau mereka itu berjiwa negarawan, mestinya mengesampingkan kepentingan pribadi, utamakan kepentingan
masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua, kalau memang mereka berjiwa negarawan, menteri-menteri itu, pemimpin-pemimpin itu, maka sebenarnya ucapannya, tindakannya, perilakunya mencerminkan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Makanya tidak ada lagi harusnya ngomong yang seenaknya, buat surat skop untuk kepentingan harusnya tidak ada gitu loh. Karena kalau sudah dibangun kesadaran dan langkah nyata, kepentingannya untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Ini kan seenaknya begitu melakukan, minta maaf seolah-olah sudah selesai. Bahkan yang mohon maaf, yang korup pun begitu keluar penjara seolah-olah ingin memberantas korupsi. Nah ini penyakit-penyakit mental kita yang sejatinya kita perbaiki ke depan. Nah korupsi pun tadi pemerintahan berikutnya misalkan untuk melihat program ini, kelihatannya akan melihat dulu nih dalam 5 tahun seperti apa, apakah sukses atau tidak, ya tentu pemerintahan berikutnya akan menilai. Nah celah-celah korupsi pasti ada di mana-mana. Ya singkirkanlah itulah kepentingan pribadi ya Kang ya, kalau misalnya udah bicara soal bangsa dan negara. Ya saudara, Breaking News Kompas TV nanti akan kami lanjutkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami.